Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sedikit mengenai proyek kecerdasan buatan, yaitu tentang deteksi anomali pada data nilai mahasiswa yang beranggotakan yaitu Izan Nur Almas dengan NIM 2203 kali 18288. Saya sendiri Ferdian Samukti 2203 kali 18306 dan juga Bre Benowo 2203 kali 18336. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari latar belakangnya, yaitu data mining merupakan bagian penting dari analisis data dan menjadi bagian dari disiplin ilmu data science di teknik yang lebih lanjut. Data mining termasuk proses penemuan pengetahuan dalam basis data atau yang disebut juga knowledge discovery in database atau KDD. Suatu metodologi ilmu data untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menganalisis data. Berikutnya deskripsi pada proyek, yaitu program deteksi anomali pada data nilai mahasiswa bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang mencurigakan atau tidak bisa berdasarkan nilai ujian mahasiswa. Program deteksi anomali ini menggunakan algoritma isolation forest. Algoritma ini bekerja dengan cara membangun banyak pohon keputusan atau forest, di mana setiap pohon secara acak membagi data. Lalu pada contoh kasus seperti yang ada pada gambar, jadi misalkan kita memiliki nilai berikut untuk seorang mahasiswa yaitu G1 sama dengan 10, G2 0, G3 0. Lalu membandingkannya dengan nilai umum yang mungkin seperti I, G1 sama dengan 9, G1 sama dengan 10, G2 sama dengan 10, G2 sama dengan 11, G3 sama dengan 11, dan juga G3 sama dengan 11. Mengapa dianggap anomali? Perbedaan besar nilai G1 sangat tinggi yaitu 10, sementara G2 dan G3 sangat rendah yaitu 0. Yang sangat berbeda dari pola umum di mana nilai-nilai G1, G2, dan G3 biasanya dekat satu sama lain seperti 9, 10, 11, atau 10, 11, 11. Polanya tidak umum, kombinasi nilai seperti 10, 0, 0 tidak sering muncul dalam database. Kebanyakan mahasiswa mungkin memiliki nilai yang lebih seimbang dan tidak memiliki perbedaan yang besar antara nilai-nilai mereka. Karena pola ini jarang, model deteksi anomali yang menandainya sebagai suatu yang tidak biasa. Oke, selanjutnya ada penjelasan terkait programnya. Pertama ada fungsi getDev dalam kurung file path. Ini untuk memuat data dari file CSV dan menambahkan kolom nilai akhir yang merupakan rata-rata dari nilai J1, J2, dan J3. Selanjutnya ada fungsi preprocess underscore data df melakukan normalisasi pada kolom J1, J2, J3, dan nilai akhir. Normalisasi ini dilakukan dengan mengurangkan rata-rata dan membagi dengan standar deviasi dari setiap kolom. Selanjutnya ada fungsi train model dalam kurung df untuk membuat dan melatih model isolation forest menggunakan data yang telah dinormalisasi. Selanjutnya ada fungsi predict and evaluate dalam kurung model dan df menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi anomali pada data. Hasil prediksi disimpan dalam kolom anomali, di mana 1 menunjukkan data anomali dan 0 menunjukkan data normal. Selanjutnya ada fungsi visualize result df membuat scatter plot untuk memvisualisasikan hasil deteksi anomali. Plot ini menunjukkan nilai akhir mahasiswa yang telah dinormalisasi dengan anomali ditandai dalam warna merah dan normal dalam warna biru. Lalu terakhir ada fungsi main. Fungsi main ini untuk menggabungkan semua langkah di atas dari memuat data, melakukan normalisasi, melatih model, memprediksi anomali, dan memvisualisasikan hasilnya
dari path ke file CSV ditentukan dalam variabel file path. Kemudian penjelasan hasil. Hasil visualisasi, sini sumbu X yang horizontal menunjukkan urutan mahasiswa di dalam dataset dari 0 hingga 394. Karena kita menggunakan dataset yang jumlahnya ada 395. Dan sumbu Y vertikal menunjukkan nilai akhir mahasiswa yang telah dinormalisasi, diubah agar lebih mudah dibandingkan. Dan titik-titik pada grafik. Titik biru 0 mahasiswa yang nilainya dianggap normal oleh model. Titik merah 1 mahasiswa yang nilainya dianggap anomali tidak biasa oleh model. Contohnya pada output program di sini, kita bisa melihat yang berwarna merah itu adalah yang anomali, sedangkan yang biru dia yang normal. Anomali, model menganggap nilai tersebut aneh atau tidak biasa dibandingkan dengan yang lain. Meskipun terlihat berada di tengah, contohnya yang merah ada yang sebagian yang berada di area tengah. Ini bisa terjadi karena nilai yang berbeda dari pola umum, kombinasi nilai G1, G2, dan G3 yang tidak umum. Normalisasi membuat beberapa nilai tampak lebih jauh dari rata-rata. Sederhananya, titik merah menunjukkan mahasiswa dengan nilai yang menurut model tidak biasa atau aneh. Bahkan jika mereka tampak berada di tengah. Model memperhatikan pola keseluruhan dan hubungan antar nilai, bukan hanya nilai satu per satu. Kesimpulan, model deteksi anomali isolation forest mendeteksi nilai yang sangat berbeda dari pola umum sebagai anomali. Dalam contoh ini, karena nilai G1 sangat tinggi sementara G2 dan G3 sangat rendah, kombinasi ini dianggap tidak biasa dan ditandai sebagai anomali. Mungkin cukup Mungkin itu, presentasi dari kami. mungkin cukup presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.